Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ayu Ramadhani Putri dengan NIM 241186206073, kelas 3C, Kampus Muhammadiyah Muara Bungo. Di sini saya akan melakukan ceramah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan kedua yang ditugaskan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Iri Hamzah, SHI MHI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada saat ini. Tidak lupa pula salawat beriring salam marilah kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan saat ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ayu Ramadhani Putri. Di sini saya akan menyampaikan ceramah dengan judul Menuntut Ilmu sebagai Bentuk Ibadah. Tema ini sangat penting untuk kita pahami, terutama bagi kita sebagai pelajar dan mahasiswa yang setiap hari bergelut dengan proses belajar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, yang dimana lafaznya Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilmal derajat, yang dimana artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ayat ini dengan jelas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memuliakan orang yang beriman dan berilmu. Ilmu bukanlah perkara biasa, melainkan sesuatu yang dimiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan menuntut ilmu dapat bernilai ibadah apabila dilakukan dengan niat yang benar. Hadiri sekalian, dalam Islam, ibadah tidak hanya terbatas pada sholat, puasa, zakat, dan haji. Segala aktivitas yang dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuai dengan syariat Islam, maka aktivitas tersebut dapat bernilai ibadah. Maka belajar di kelas, membaca buku, berdiskusi, bahkan mengerjakan tugas kuliah pun dapat bernilai ibadah apabila diniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya, masih ada di antara kita yang belajar hanya demi nilai, demi lulus ujian, atau sekedar mengejar gelar. Padahal, menuntut ilmu seharusnya lebih dari itu. Ilmu adalah sarana untuk memperbaiki diri, meningkatkan keimanan, membentuk akhlak, serta memberi manfaat bagi orang lain. Hadiri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju syurga. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberikan motivasi besar bagi kita semua. Setiap langkah menuju tempat belajar, setiap waktu yang kita gunakan untuk menuntut ilmu tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama disertai niat yang ikhlas. Sebagai mahasiswa, kita tentu pernah merasa lelah, jenuh, bahkan putus asa menghadapi tugas yang menumpuk, prestasi, dan ujian. Ada kalanya kita bertanya,
mengapa harus seberat ini? Namun, apabila kita menyadari bahwa belajar adalah bagian dari ibadah, maka rasa lelah itu akan berubah menjadi pahala. Begadang mengerjakan tugas dengan jujur, belajar sebelum ujian tanpa menyontek, serta bersungguh-sungguh memahami adalah bentuk kesungguhan dalam menuntut ilmu. Bahkan, ketika kita membantu teman yang kesulitan belajar, maka ilmu yang kita miliki telah menjadi amal kebaikan. Hadiri sekalian, sebagai penuntut ilmu, kita juga dituntut untuk menjaga adab dan akhlak, kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, serta menghormati guru dan dosen adalah bagian penting dalam menuntut ilmu. Ilmu yang diperoleh dengan cara yang tidak jujur akan hilang keberkahannya. Selain itu, ilmu yang baik adalah ilmu yang diamalkan. Ilmu tanpa pengalaman ibarat pohon tanpa buah. Sebaliknya, ilmu yang diamalkan dengan niat ikhlas akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir, bahkan setelah kita meninggal dunia. Hadiri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di zaman sekarang akses terhadap ilmu sangatlah mudah. Buku, internet, dan teknologi tersedia di mana-mana. Namun, kemudahan ini harus diiringi dengan niat yang lurus dan adab yang baik. Jangan sampai kita rajin belajar, tetapi kita lupa tujuan utama untuk menuntut ilmu, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa manfaat bagi sesama. Mari kita jadikan proses belajar sebagai sarana ibadah, pembentukan akhlak, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, ilmu yang kita peroleh tidak hanya bermanfaat di dunia, tetapi juga menjadi bekal di akhirat kelak. Hadiri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa meluruskan niat kita dalam menuntut ilmu, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, serta menjadikan kita hamba-hambanya yang berilmu dan beramal. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman waj'alna min ibadikas solihin. Amin. Akhir kata, semoga ceramah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.